Selamat siang semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami tentang intervensi gizi berbasis pangan. Kami kelompok 4 yang terdiri dari saya, Christine Beta Maria Siburian, kemudian ada Audina Rizka Agustini Siregar, kemudian ada Monica Sagala, ada Mika Helena Simamora, Nazrina Askila, dan Kartika Mutiara. Selanjutnya, pada bagian supplementary feeding akan dijelaskan oleh Audina. Pertanyaan pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi? Masyarakat, khususnya orang tua, dapat berpartisipasi dengan cara mengisi kuesioner seperti pertama, informed consent, yaitu data yang digunakan untuk mendapat persetujuan dari orang tua yang akan diteliti. Yang kedua, formulir visual Comstock digunakan untuk mengetahui asupan makan subjek penelitian dari makanan yang diberi peneliti. Ketiga, formulir recall 1x24 jam. Para orang tua dapat berpartisipasi dalam menangani kasus ini dengan cara mengisi formulir yang diberikan. Slide berikutnya. Yang kedua, bagaimana seharusnya peserta dipilih? Peserta yang dipilih adalah anak gizi kurang usia 2-4 tahun. Ketiga, makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi? Makanan yang digunakan adalah 2 jenis berbeda. Untuk kelompok anak 1 menggunakan suplementasi tempe bengkuang, sedangkan untuk anak kelompok 2 menggunakan suplementasi biskuit MPASI. 4. Bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan, baik itu suplementasi tempe bengkuang maupun biskuit MPASI, ukuran yang ditentukan adalah 100 gram. Yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program atau jadwal pelaksanaan? Pada bulan Mei, penelitian dilakukan selama 1 bulan full. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Pertanyaan kelima itu, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program atau jadwal pelaksanaan? Program dilakukan pada bulan Mei. Penelitian dilakukan selama 1 bulan full. Pertanyaan yang keenam, di mana lokasi makanan atau titik distribusi harus ditempatkan? Penelitian intervensi pada anak gizi ini kurang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan untuk menganalisis efikasi pemberian formula tempe bengkuang terhadap peningkatan kadar albumin dan antropometri berdasarkan Z-score berat badan per umur. Bertempat di Nagari, Tapakis, Ulakan, dan Ketaping di wilayah Puskesmas Ulakan dan Puskesmas Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, serta di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Pertanyaan yang ketujuh, fasilitas apa yang dibutuhkan? Kuesioner digunakan untuk mengetahui data karakteristik subjek penelitian. Timbangan Dacin digunakan untuk mengukur berat badan subjek penelitian dengan ketelitian 0,1 kg. Tinggi badan diukur dengan menggunakan mitrotois dengan ketelitian 0,1 cm. Formulir visual Comstock digunakan untuk mengetahui asupan makan subjek penelitian dari makanan yang diberikan oleh peneliti dan makanan yang diberikan di rumah dan di luar rumah. Formulir recall 1x24 jam digunakan untuk mengetahui asupan makan subjek. Pemeriksaan serta albumin menggunakan centrifuge, beaker glass, spuit, botol Rigen, dan kuvet.
Pertanyaan yang ke-8, bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Penelitian ini menggunakan desain quasi-eksperimen pre-post test with control group. Penelitian dilakukan selama 1 bulan, mulai dari bulan Mei 2015. Subjek penelitian adalah anak kurang gizi usia 2-4 tahun, sebanyak 38 anak, dan tidak dilakukan randomisasi. Subjek dibagi menjadi 2 kelompok dengan perlakuan yang berbeda. Kelompok 1 sebanyak 19 anak mendapatkan formula tempe bengkuang dengan 100 gram per hari. Sedangkan kelompok 2 sebanyak 19 anak mendapatkan biskuit MPASI sebanyak 100 gram per hari. Kepatuhan subjek dalam mengkonsumsi formula tempe bengkuang dan biskuit dilihat dengan menggunakan visual Kamstuk. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana biaya program dihitung? Pada jurnal penelitian tersebut tidak ada penjelasan perhitungan biaya program selama penelitian. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana efektivitasnya diukur? Pemberian formula tempe bengkuang dapat meningkatkan pertumbuhan anak dilihat dari rata-rata antropometri berdasarkan Z-score, berat badan per umur anak. Meskipun secara statistik pemberian formula tempe bengkuang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan albumin, namun kadar albumin anak masih dalam kadar normal. Untuk itu, perlu dipertimbangkan formula tempe bengkuang serta makanan tambahan untuk anak gizi kurang karena bahan baku yang mudah didapatkan dan harga murah. Selanjutnya, pada bagian fortifikasi akan dijelaskan oleh Nazrina. Pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi? Kebutuhan gizi diidentifikasi melalui pengukuran pengasuhan dilakukan dengan mengamati dan menanyakan pada ibu pengasuhan bayi yang dilakukan meliputi asuh makanan, asuh bermain, dan asuh kesehatan. Pengasuhan dihitung berdasarkan skor aktual yang diperoleh dibagi skor total yang seharusnya kemudian dikelompokkan menjadi kurang atau skor kurang dari 60%, sedang skor 60-80%, dan baik skor di atas 80%. Dengan menggunakan uji ANCOVA untuk mengetahui confounding faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik dan status anemia. Uji regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh pemberian pangan fortifikasi pada ibu hamil terhadap perkembangan motorik dan status anemia bayi. Pertanyaan yang kedua yaitu berapa banyak fortifikasi yang harus digunakan? Ada 7 fortifikan yang harus digunakan dari zat gizi mikro yaitu vitamin A, vitamin C, folat, besi, seng, dan iodium. Selanjutnya yaitu faktor-faktor apa sih yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya respon perkembangan motorik yang baik pada bayi adalah pemberian pangan fortifikasi pada ibu waktu hamil dan tingkat morbiditas. Kelompok yang diberi pangan berupa biskuit, bihun, dan susu yang fortifikasi dengan zat multigizi mikro berupa vitamin A, C, folat, besi, seng, dan iodium, 82% lebih baik perkembangannya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pada pertanyaan keempat, apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Tidak ada, dikarenakan kelompok yang diberi pangan biskuit, bihun, dan susu yang fortifikasi dengan zat multigizi mikro yang terdiri dari vitamin A, C, folat, besi, seng, dan iodium, 82% lebih baik perkembangannya dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Pangan fortifikasi pada penelitian ini lebih pada menahan laju penurunan HB dan HT bayi sampai usia bayi 6 bulan. Bayi pada kelompok tanpa fortifikasi yang memiliki kadar HB kurang dari 90 gram per liter pada usia 6 bulan sebesar 8,3% dan kontrol sebesar 11,1%, sedangkan bayi kelompok fortifikasi tidak ada yang memiliki kadar HB kurang dari 90 gram per liter. Hal ini diduga disebabkan oleh ketersediaan zat gizi pada bayi kelompok fortifikasi lebih baik dibandingkan kedua kelompok lainnya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Pada penelitian ini tidak adanya perkiraan biaya selama penelitian dilakukan, dan efektivitas diukur dengan keberhasilan pemberian pangan fortifikasi dalam menahan laju penurunan HB dan HT bayi sampai usia bayi 6 bulan. Selanjutnya pada bagian formula makanan akan dijelaskan oleh Kartika. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan? Kandungan gizi yang seharusnya adalah mengandung zat-zat yang memang bermanfaat bagi tubuh. Pada penelitian ini, makanan yang diformulasikan adalah minyak ikan lele. Diketahui minyak ini memiliki profil asam lemak yang cukup baik karena memiliki kandungan asam lemak oleat sebesar 22,65%, linoleat sebesar 17,79%, linolenat 1,21%, EPA 0,57%, dan DHA sebesar 3,51%. Asam lemak linoleat dan linolenat merupakan asam lemak esensial yang dibutuhkan tubuh dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Oleh karena itu, minyak lele memang cocok untuk diformulasikan untuk mencukupi kebutuhan asam lemak esensial seseorang. Pertanyaan kedua adalah bahan baku apa yang akan direkomendasikan? Dalam penelitian ini, bahan bakunya adalah minyak ikan lele hasil pemurnian. Pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan dipilih? Dalam penelitian ini, minyak yang telah dimurnikan dikapsulasi menjadi kapsul lunak untuk mempermudah konsumsinya. Selain mempermudah konsumsi, proses kapsulasi juga bertujuan untuk meningkatkan umur simpan dari minyak ikan lele sehingga tidak mudah teroksidasi dan mengalami kerusakan. Pertanyaan keempat akan dijelaskan oleh Mika. Kepada Mika dipersilakan. Pertanyaan keempat, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Penerimaan konsumen dapat diukur melalui konsumsi makanan formula yang telah diproduksi selama penelitian dilakukan. Pertanyaan kelima, bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan tentukan harganya? Untuk ketiga aspek tersebut masih belum dijelaskan secara pasti di dalam jurnal. Pertanyaan keenam, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Untuk biaya yang dipakai dalam membuat makanan formulasi tidak diketahui, dan efektivitas dapat dilihat melalui hasil yang didapat setelah mengonsumsi minyak ikan lele tersebut, yaitu mampu menahan laju kenaikan profil lipid atau kadar total kolesterol dan LDL. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi hasil review jurnal kami ucapkan terima kasih.